Baik, sahabat-sahabatku sekalian semuanya, saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Trisakti, di channel Inspirator Muda Indonesia. Sahabat-sahabatku sekalian, tidak disadari ya, kita sudah masuk di 2023, di mana tentu ketika kita bicara terkait tahun baru, pasti kita punya harapan baru. Nah, sehingga pada video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana sih supaya kita memiliki sesuatu yang baru di tahun baru ini. Artinya apa sih resolusi di tahun 2023 ini supaya kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat lah paling tidak, biar kita lebih sukses, biar kita lebih mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Barangkali di tahun 2022 kita belum mencapainya, gimana caranya di tahun 2023 ini kita harus mencapainya, sehingga nanti saya berikan tipsnya kepada teman-teman. Dan mungkin sebenarnya saya mengingatkan kepada saya pribadi ya, sehingga saya membuat konten ini tujuan utamanya memang untuk reminder untuk diri saya sendiri, sehingga dengan seperti ini saya punya media ini, saya bisa mengungkapkan apa yang ingin saya ungkapkan, terutama untuk mengingatkan saya pribadi khususnya, sehingga harapannya memang di tahun 2023 ini kita menjadi pribadi yang lebih bagus, lebih baik, lebih sukses, lebih sejahtera, lebih bahagia tentunya, pokoknya lebih enjoy lah. Baik sahabat-sahabatku sekalian, bicara terkait resolusi 2023, pasti semua teman-teman punya mimpi, punya target, punya cita-cita. Maka di tahun 2023 ini saya akan doakan semuanya, semoga mimpi yang belum tercapai di tahun 2022 atau mimpi-mimpi sebelumnya yang belum tercapai, semoga di tahun 2023 ini mimpi kita, harapan kita menjadi kenyataan. Baik, apa sih yang harus kita rubah supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik? Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih pengertian sebenarnya dari resolusi? Sering kita mendengar ya, ketika pergantian tahun baru kita mendengar resolusi. Apa sih maksudnya? Jadi seperti ini sahabat-sahabatku sekalian, memang setiap pergantian tahun pasti kita punya resolusi ya. Jadi resolusi itu definisinya menurut saya adalah janji kepada diri saya pribadi. Jadi misalkan resolusi saya di tahun 2023 ini tidak lain adalah janji saya di tahun 2023 itu apa untuk saya pribadi. Apa yang harus saya lakukan di tahun 2023 dan apa yang harus saya tinggalkan di tahun 2023. Artinya saya akan memperbaiki kebaikan-kebaikan yang saya lakukan di tahun sebelumnya, dan di tahun 2023 ini saya akan membuang, saya akan menghindari, meletakkan. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang memang di tahun 2022 ini memang tidak bermanfaat. Itu menurut saya resolusi. Jadi kita buat resolusi di tahun baru ini, gimana caranya kita bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan di tahun 2022 dan kita bisa membuang kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak ada manfaatnya di tahun 2022 ini, kita ganti menjadi kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Itu resolusi. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, resolusi saya itu sebenarnya ada di tiga sektor ya. Teman-teman mungkin bisa nambahkan. Barangkali teman-teman yang masih belum punya pandangan resolusi di tahun 2023 ini, barangkali ini menjadi salah satu inspiratif ya. Inspirasi kepada teman-teman untuk bagaimana resolusi di tahun 2023. Yang pertama tentu di sektor spiritual ya. Gimana caranya kita harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Itu sudah dikatakan oleh tokoh Islam Sayyidina Ali, di mana orang dikatakan beruntung apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Makanya
tahun 2023 harus lebih baik daripada 2022. Pertama, penilaian kalau saya pribadi dari sektor spiritual, karena kita umat beragama, gimana caranya usia kita semakin semakin singkat, kehidupan kita semakin terbatas, gimana caranya resolusi di tahun 2023 dan seterusnya spiritual kita harus lebih baik. Misalkan kalau agama Islam ya, kita diajari itu sholat, kita diajari kebaikan-kebaikan yang lain, tolak ukurnya memang apa yang memang sudah diajarkan kepada kita. Jadi resolusi di tahun 2023 ini saya pribadi barangkali ini juga menjadi inspirasi buat teman-teman. Di tahun 2023 ini mari kita perbaiki dari sektor spiritual. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita harus perbaiki itu adalah sektor sosial ya. Gimana caranya sosial kita harus lebih baik di tahun 2023. Jadi kita itu makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Ya, kalau misalkan teman-teman semuanya ada keluarga, gimana caranya komunikasi dengan keluarga lebih baik lagi, komunikasi dengan anak lebih baik lagi. Itu resolusi yang harus kita perbaiki di tahun 2023. Kalau misalkan ada sahabat-sahabat di luar sana misalkan yang tidak baku akur dengan saudaranya, tidak baku akur dengan sahabatnya, gimana di tahun 2023 ini menjadi resolusi biar sosial kita itu lebih baik lagi. Makanya kalau saya yang pertama yang harus menjadi resolusi kepada saya itu di sektor spiritual, yang kedua sektor sosial. Saya mengatakannya sektor ya. Jadi itu yang kedua, gimana caranya relasi kita lebih banyak lagi, itu target saya di tahun 2023. Jadi saya menargetkan lebih banyak lagi kenal dengan orang, lebih banyak lagi ketemu dengan orang, lebih banyak lagi menyambung tali kekeluargaan, tali persaudaraan dengan tentu yang relasi-relasi yang mungkin di tahun 2022 belum saya sambung, belum saya ketemu. Makanya di tahun 2023 ini saya punya resolusi gimana caranya sosial saya, hubungan saya dengan orang banyak ini semakin terjalin. Makanya saya punya target di tahun 2023 ini saya harus lebih banyak lagi kenal dengan orang, lebih banyak lagi bertemu dengan orang, lebih banyak lagi menyimpan kontak-kontak WA yang ada di HP saya. Kalau di tahun 2022 ini sudah tersimpan sekitar 3.000 kontak ya di WA saya. Makanya di tahun 2023 ini nantinya pastinya lebih banyak lagi saya akan membangun relasi dengan orang-orang di luar sana, insya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu yang diidamkan oleh semua orang pastinya di sektor finansial. Nah, saya juga punya target tersendiri di tahun 2023 ini, finansial saya harus seperti apa, finansial saya harus bagaimana, itu saya sudah petakan ya. Mungkin di lain waktu saya juga akan sharing bagaimana cara saya membuat istilahnya bagaimana sih sektor finansial saya ini di tahun 2023. Mungkin saya sharing di lain sesi ya, di lain video berikutnya. Jadi yang pertama resolusi yang harus saya benahi, mungkin teman-teman juga benahi. Yang pertama di sektor spiritual, yang kedua di sektor sosial, yang ketiga di sektor finansial ya. Sehingga bicara terkait finansial ini, saya saat ini sedang membangun sebuah usaha, ada usaha yang sudah berjalan di sektor pendidikan. Target saya memang di tahun 2023 ini cabang yang sudah existing, cabang yang sudah ada, maka targetnya memang lebih optimal lagi dari segi pelayanan, dari segi servis kepada para customer ya. Itu target yang memang harus diwajibkan kepada saya pribadi. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, di sektor finansial ini kita harus ya lebih, kalau saya pribadi memang harus lebih kerja keras lagi ya, harus lebih mengedepankan memang kerja keras, karena setelah kerja keras itu akan muncul nantinya kerja cerdas.
Setelah kerja cerdas baru nanti akan muncul lagi kerja ikhlas. Jadi kerja cerdas itu tidak akan pernah muncul tanpa dimulai dengan kerja keras. Jadi kerja keras dulu, baru setelah kita kerja keras, kita punya pengalaman, maka di situ kita akan mendapatkan ilmu. Dari ilmu itu kita akan menerapkan yang namanya kerja cerdas, kerja ikhlas. Makanya dari sektor finansial ini saya akan meresolusi kepada saya pribadi, mungkin ini juga menjadi inspirasi buat teman-teman, di tahun 2023 ini harus lebih kerja keras lagi, sehingga nantinya ketika sudah kerja keras akan muncul kerja cerdas dan kerja ikhlas. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, jadi itu resolusi di tahun 2023. Yang pertama di sektor spiritual, teman-teman saya mengajak kepada saya pribadi, khususnya kepada teman-teman, umumnya kepada teman-teman semuanya, tingkatkan lagi spiritual kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Tuhan kita yang memang sudah diajarkan dalam agama kita masing-masing. Kalau saya memang mengajak di agama Islam. Yang kedua, sosial. Kita perkuat lagi hubungan sesama manusia kita. Kita perbanyak lagi hubungan silaturahim, perbanyak lagi hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Yang ketiga, yang harus diresolusi memang sektor finansial. Gimana caranya? Di tahun 2023 ini finansial kita harus lebih banyak lagi, lebih tumbuh lagi, growth-nya lebih tinggi lagi, sehingga insya Allah dengan tercapainya ketiga itu, maka kehidupan kita akan lebih bahagia, lebih sejahtera, dan pastinya kita akan lebih damai dalam menjalankan kehidupan ini. Baik sahabat-sahabatku sekalian, mungkin itu saja singkat dari saya terkait resolusi di tahun 2023. Saya Afir Sakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.